Nah, 1, 2, 3. Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi di sini kami kelompok 1 dari mata kuliah spiritualitas akan membahas tentang moderasi beragama di Indonesia. Nah, sebelumnya biarkanlah kami memperkenalkan diri dulu, yaitu yang pertama saya namanya Reva Berliana Putri Harahap. Nama saya Gita Cahyani. Saya Fatima Azhara. Nah, baik. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke presentasinya. Nah, spiritualitas itu apa sih? Jadi, spiritualitas ini merujuk kepada pengalaman subjektif individu dalam mencari makna hidup dan hubungan dengan sesuatu yang transenden. Spiritualitas sendiri itu tidak selalu terikat pada agama formal, tetapi lebih kepada pencarian pribadi akan kedamaian batin dan tujuan hidup. Menurut Sobir dalam bukunya di tahun 2020, spiritualitas itu dalam berbagai agama memiliki titik temu dalam upaya mencapai kedekatan yang ilahi dan pengembangan diri melalui kebaikan universal dengan tujuan menciptakan kualitas hidup manusia yang lebih baik. Kemudian ada moderasi beragama. Secara harfiah, moderasi atau moderat itu adalah kata sifat yang turunan dari kata moderation, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau memiliki makna sedang. Nah, merujuk pada situs Oxford Language, moderation itu memiliki arti menghindari sikap berlebihan atau ekstrim, terutama dalam perilaku atau pendapat politik. Dalam bahasa Indonesianya, istilah moderation ini diserap menjadi kata moderasi yang memiliki arti sebagai pengurangan kekerasan atau penolakan terhadap ekstremitas. Nah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di periode 2014 sampai 2019 menyampaikan bahwa ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama dan menjadi moderasi beragama, istilah tersebut merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Moderasi beragama ini tidak akan hadir tanpa adanya sikap toleransi. Fenomena yang terjadi belakangan ini, di mana berkembangnya tingkat kekerasan yang mengatasnamakan agama, memunculkan rasa saling mencurigai, saling tidak percaya, dan menyebabkan hidup dalam ketidakharmonisan. Toleransi beragama adalah salah satu jalan terbaik terciptanya kerukunan antar umat beragama. Nah, mengenai toleransi, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata toleran, atau Inggris tolerance, kalau bahasa Arabnya tasamuh, yang berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara etimologi, toleransi adalah kesabaran, ketahanan emosional, dan juga kelapangan dada. Sedangkan menurut istilah terminologi, toleransi bersifat atau bersikap menenggang, membolehkan, membiarkan, menghargai pendirian, atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Sikap toleransi beragama adalah sikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama-agama lain. Nah, kita harus tahu juga konsep toleransi. Konsep dari toleransi ini mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, mulai dari budaya, bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan suku bangsa, juga perbedaan agama. Toleransi dalam beragama ini bukan berarti kita hari ini boleh bebas menganut agama tertentu, kemudian besok harinya kita menganut agama lain. Dan dengan bebasnya mengikuti ibadah dan juga ritualitas semua agama tanpa ada pengaturan yang mengikat. Akan tetapi, toleransi beragama ini harus dipahami sebagai bentuk pengakuan kita akan adanya agama-agama lain selain agama kita dengan segala bentuk sistem dan tata cara peribadatannya, dengan memberikan mereka kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Nah, ketika sebuah bangsa atau masyarakat abai atau bahkan tidak menerima dan mengakui realitas dunia yang sangat beragam ini, maka akan menimbulkan konflik sosial yang berujung pada aksi kekerasan. Bahkan pada kasus tertentu akan terjadi pembersihan etnis atau dikenal juga dengan istilah genosida. Dalam surat Al-Hujurat, ayat 13, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, ini adalah contoh kasus genosida terbesar di tahun 1995 pasca Perang Dunia II, yaitu ketegangan etnis meningkat di Yugoslavia dan Slovenia dan Kroasia,
saat mereka memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1991, diikuti oleh Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1992. Jadi dari kronologi kejadian ini, pada Juli 1995, pasukan Serbia Bosnia membunuh lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki. Meskipun wilayah itu dinyatakan sebagai zona aman PBB, namun lebih dari 40.000 orang dinyatakan hilang dan lebih dari 3.000 kuburan massal ditemukan berisi jenazah korban pembantaian 95 dari Agustus hingga November. Hingga saat ini, jenazah korban masih diidentifikasi menggunakan teknik DNA kompleks dan tercatat sebanyak 8.372 orang tewas di Srebrenica, dengan lebih dari 1.000 mayat korban masih belum ditemukan hingga sekarang. Selanjutnya ada relevansi spiritualitas dan nilai religi dalam kehidupan beragama, yang dimana spiritualitas dan nilai-nilai religius bukan sekedar ritual formal. Mereka sangat penting untuk membentuk identitas, kesehatan psikososial, dan kohesi sosial di berbagai konteks, mulai dari era digitalisasi dan sekularisasi, hingga dinamika general milenial. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa memasukkan praktik spiritual ke dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan makna hidup, ketahanan emosional, dan toleransi beragama. Yang pertama ada transformasi identitas religius dan spiritualitas dalam era sekularisasi. Pada masa sekularisasi, agama semakin terlepas dari kerangka institusional dan struktur sosial klasik, sehingga memaksa umat untuk mengemas kembali nilai-nilai keagamaan dan ke dalam praktik spiritual yang private dan adaptif. Kondisi ini melahirkan zona spiritual yang dibangun lewat zikir, meditasi, serta dialog antar agama untuk mempertahankan esensi religius sehari-hari. Transformasi ini mencerminkan pergeseran dari agama ke spiritualitas, di mana individu merasa lebih bebas memilih praktik keagamaan yang sesuai dengan pencarian makna pribadi. Yang kedua, memahami hubungan religiusitas dan spiritualitas di era milenial. Generasi milenial menunjukkan kecenderungan untuk menjauhi upacara keagamaan tradisional, tetapi mereka justru terdorong untuk menemukan pengalaman spiritual yang lebih inklusif dan introspektif. Dalam perspektif mereka, religiusitas berfungsi sebagai pijakan norma yang mengarahkan mereka dalam pencarian arti hidup serta kewajiban sosial, sehingga ajaran agama tak kehilangan makna di era serba cepat. Kaum milenial memanfaatkan berbagai platform digital, mulai dari komunitas online berbasis keyakinan, siaran audio, diskusi spiritual, sampai aplikasi mindfulness untuk memadukan unsur keagamaan dengan rutinitas harian. Akibatnya, mereka menciptakan bentuk identitas spiritual baru yang memadukan nilai-nilai ajaran agama dengan kebebasan, berefleksi, dan keberagaman pengalaman batin. Yang ketiga ada agama, nilai, dan spiritualitas dalam perspektif Comte Sponville. Jadi dia memisahkan spiritualitas dari kerangka agama resmi, memungkinkan setiap individu termasuk ateis untuk menjalani hidup spiritual yang bermakna. Menurut Comte Sponville, empati, kesederhanaan, dan pelayanan kemanusiaan adalah nilai-nilai inti yang mendefinisikan makna hidup. Tanpa memerlukan landasan teistik, ia berpendapat bahwa spiritualitas universal ini dapat membentuk kerangka etika sosial di tengah keberagaman. Dengan menekankan kebajikan bersama ketimbang ajaran dogmatis, pandangan ini mengulang gagasannya mengenai kebajikan sebagai wujud kebebasan moral yang lahir dari kesadaran manusia akan kondisi eksistensialnya. Yang keempat ada transformasi nilai religius di era digital. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menghayati nilai-nilai agama. Di satu sisi, kemudahan mendapatkan materi keagamaan daring memperkaya pengetahuan, tetapi di sisi lain juga memungkinkan beredarnya informasi palsu dan tafsir yang terlalu personal. Arus konten keagamaan daring, mulai dari ceramah video, artikel blog, hingga grup diskusi media sosial yang memudahkan umat memperoleh variasi interpretasi teks suci. Namun juga rentan terhadap sumber tidak terverifikasi yang dapat merusak integritas nilai religius.
Oleh karena itu, diperlukan mekanisme digital gatekeeping melalui literasi media, algoritma kurasi platform, dan sertifikasi konten oleh otoritas keagamaan agar ajaran dan praktik keagamaan yang sahih lebih terjaga. Baik, Boleh selanjutnya kita masuk ke memahami makna religiusitas atau spiritualitas pada individu dewasa awal. Jadi, seperti yang kita tahu, usia dewasa awal, yaitu dari 18 sampai 25 tahun, itu memaknai religiusitas dan spiritualitas melalui pengalaman ritual dan momen transformatif pribadi. Dalam jurnal menunjukkan bahwa agama institusional itu masih penting. Namun, pengalaman personal misalnya rasa damai setelah puasa atau rasa damai setelah sholat, itu memberikan makna spiritual yang lebih kuat bagi individu muda. Nah, selanjutnya itu religiusitas dan kematangan beragama dalam membantu menghadapi tantangan berkehidupan. Nah, individu ini yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga telah mencapai kematangan beragama, yakni pemahaman komprehensif dan penerapan prinsip keagamaan memiliki daya tahan yang lebih tinggi terhadap tekanan psikologis dan situasi krisis yang eksistensial. Mereka mengembangkan strategi religious coping yang lebih adaptif, sehingga menunjukkan ketahanan mental, optimisme, dan dukungan sosial yang intens. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi kita itu menyatakan bahwa moderasi tidak hanya sekadar sikap toleransi, melainkan suatu kerangka berpikir dan praktik yang menguatkan kohesi sosial, mencegah radikalisasi beragama, serta menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat majemuk. Pendidikan moderasi beragama, baik formal di sekolah maupun non-formal, terbukti efektif menanamkan sikap saling menghargai dan dialog lintas iman. Selain itu, penerapan local wisdom atau kearifan lokal dan pemanfaatan media digital memperluas jangkauan nilai moderasi, menciptakan ruang publik inklusif, dan mengokohkan identitas beragama yang wasatih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di presentasi selanjutnya. Bye. Bye. Bye.